زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'id, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi madin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pengurus Masjid Ijtima'ul Ikhwan, para imam, kemudian warga yang tinggal di Tabahawa namanya. Insyaallah mudah-mudahan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat ini senantiasa disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di satu tempat, maka di situ diturunkan keamanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu tempat yang jika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut akan dipandang oleh Allah. Satu tempat yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka tempat itu akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah nyatakan tidak akan kami mengazab satu kaum jika di situ ada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu rahmatal muhda. Nabi katakan aku diutus membawa rahmat dari Allah dan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan yang mulia ini Rabiul Anwar, kita pererat lagi hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahkan lidah kita dengan membanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang guru besar di Mesir. Beliau bernama Profesor Dr. Syekh Azhari, Usama Al-Azhari radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah diberikan wasiat oleh gurunya dengan 4 wasiat. 4 wasiat ini jika kita lakukan, insya Allah sebelum kita meninggal kita bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini program yang harus kita laksanakan. Kalau program dunia terbatas setelah meninggal selesai dan manfaatnya terputus hanya di dunia saja. Tapi kalau program ini kita lakukan, manfaatnya sampai setelah kita meninggal dunia. Apa tuh program? Berusaha agar mata ini sebelum kita meninggal dunia sudah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya di dalam mimpi. Ini program yang terbaik. Apa wasiat beliau agar kita bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kamalu ta'alluqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita ini memiliki ikatan cinta yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini syarat pertama. Kalau dalam hati kita dipenuhi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah efeknya akan muncul dari perbuatan kita. Salah satunya, kalau orang dalam hatinya ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti lidahnya selalu basah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan, man ahabba syai'a aktsara min dzikri. Jika orang mencintai sesuatu, pasti banyak menyebutkan nama yang ia cinta. Jika dalam hati kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lidah kita pasti banyak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mengingat Allah, zikir kepada Allah, pertama, konsentrasi menggunakan akal. Yang kedua, lidah menyebutkan nama Allah. Yang ketiga, hati menghadirkan nama Allah. Mengingat Allah dengan cara zikir kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Nabi Muhammad SAW? Caranya dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, salawat kita ini bukan dari kita kepada Nabi, karena kita ini belum tahu pangkatnya Nabi seperti apa, belum. Apalagi ada yang bandingkan Nabi dengan manusia. Rasulullah al-bashar laisal kal bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau katakan, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ana lastu ka hayatikum." Saya tidak seperti kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Kalau di malam hari aku tidur, Allah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia lain tidak disebutkan di dalam firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan nama beliau di dalam Al-Qur'an, bahkan anggota fisik beliau Allah sebutkan satu persatu di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan hati Nabi Muhammad, ma kadzibal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah berdusta. Hati siapakah itu? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zagal basyaru wa batagha. Mata yang tidak pernah menyimpang ketika melihat, itu adalah mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan lidahnya Nabi, fa innama yassarnahu bilisanik. Sesungguhnya kami akan mudahkan lidahmu membaca Al-Qur'an. Lidah siapa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan tangan dan lehernya Nabi di dalam Al-Qur'an. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Tangan siapa yang Allah sebutkan? Tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leher siapa yang Allah sebutkan? Lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dadanya Nabi di dalam Al-Qur'an. Allah yang menciptakan langit dan alam jagat raya ini menyebutkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dadanya siapa yang disebutkan oleh Allah? Dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi angkata dahrak. Yang dimana Allah Ta'ala mengangkat beban yang ada di pundakmu. Pundak siapa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan. Kenapa? Karena setiap bagian tubuh Nabi adalah pilihan Allah yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Jangankan organ tubuh Nabi, pakaian yang menempel dengan tubuhnya Nabi mendapatkan kemuliaan berkat tubuhnya Nabi Muhammad.
Pakaiannya Nabi pun disebut di dalam Al-Quran. Wa thiyabuka fatahhir. Dan bajumu, baju siapa di sini disebut? Apa sih baju? Hanya terbuat dari kain. Hanya menutup badan. Dibuat oleh manusia. Tapi kain ini menjadi mulia karena menempel dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu sucikanlah. Bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan multazam, Nabi katakan al-multazam maudhi'un yustajabu fihi du'aun ma da'allaha fihi 'abdun da'watan illa istajaba lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Sulaiman bin Ahmad yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah dalam kitab Mu'jam. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardu mengatakan Nabi bersabda, multazam adalah tempat yang diijabah doa seorang hamba di dalamnya. Tidaklah seorang hamba berdoa di lokasi tersebut pasti Allah ijabah doa tersebut. Multazam lokasinya berada di antara Hajar Aswad dan Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Kenapa lokasi tersebut menjadi istimewa? Disebutkan oleh Imam Zawzi Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ternyata tempat tersebut tiap kali Nabi tawaf sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menggosokkan dada beliau, punggung beliau di tempat tersebut. Tiap kali sampai ke lokasi tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan dada dan punggungnya di lokasi tersebut. Karena lokasi tersebut sudah pernah bersentuhan dengan tubuh suci manusia terbaik di alam jagat raya ini, kekasih Allah di hari kiamat, pemilik jabatan tunggal di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat tersebut mendapatkan kemuliaan disebabkan menyentuh tubuh Nabi Muhammad. Allah jadikan tempat tersebut adalah tempat yang paling diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu multazam. Kenapa? Karena bersentuhan dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ke Madinah. Di Ka'bah ada benda surga. Disebutkan di beberapa riwayat Hajar Aswad, maqam Ibrahim. Nazala Hajar Aswad minal jannati fahuwa asyaddu bayadan minal laban fasawaddathu khatoya bani Adam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa manusia membuat ia menjadi hitam. Allah turunkan di Ka'bah. Di Makkah Hajar Aswad tashrifan li makan, memuliakan tempat tersebut. Tapi tempat tersebut menjadi tambah mulia karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang mengenal Ka'bah kemuliaan yang sesungguhnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah, wahai Ka'bah, wahai Makkah, engkau aku bersumpah dengan negeri yang mulia, tapi ketahuilah negeri ini mulia, wa anta hillum bihadzal balad. Ketika ada engkau wahai Nabi Muhammad tinggal di tempat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Madinah bukan kota mulia. Sebelum Nabi hijrah, Yathrib negeri tandus. Bahkan sebelum Nabi hijrah, negeri tersebut banyak wabah penyakit. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, dirubah namanya Madinah. Wabah penyakit diangkat oleh Allah. Gak ada lagi penyakit wabah. Kenapa? Ada rahmatnya Allah, ada kekasih Allah. Di tempat tersebut Allah angkat segala keburukan. Tadinya tidak dikenal, sekarang menjadi negeri kota suci. Allah Ta'ala muliakan Nabi. Kalau di Makkah ada Hajar Aswad dari surga, kalau begitu kekasihku pindah di Madinah, harus ada benda surga juga yang diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Raudatun min riyadil jannah. Nabi katakan, ma baina ghurfati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Lokasi yang berada di antara kamar dan mimbarku adalah taman surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Jibril menurunkan tanah dari surga, diletakkan di antara kamar dan mimbarnya Nabi.
menjadi lokasi mustajab, lokasi yang asli tanahnya dari surga, bukan dari dunia. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal pada 92 Hijriah. Beliau mengatakan, ini hafal hadis 500.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna hadhil buq'a hakikatan wala majaziyah. Lokasi ini adalah tanah dari surga, adalah asli dari surga, bukan kiasan semata. Untuk tasyrifan wa ta'ziman limakanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan dan mengagungkan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tinggal di kota Madinatul Munawwarah. Jadi luar biasa. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami melihat engkau menadahkan wajah ke langit, maka sekarang kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau suka. Jadi kiblat kita ke Ka'bah itu bukan kewajiban harus menghadap ke Ka'bah, tapi karena keinginan Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi mau kiblatnya ke arah Ternate, Allah akan kasih. Nabi mau kiblatnya ke Jordania, Allah kasih. Nabi mau kiblatnya ke Irak, ke Iran, Allah kasih. Nabi mau kiblatnya ke Mesir, Allah kasih. Karena di ayat tersebut Allah Ta'ala dengan jelas mengatakan, kami palingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau suka. Tapi Nabi suka kiblatnya ke Ka'bah, maka Ka'bah dijadikan kiblat. Maka di sini jelas, apapun yang Nabi inginkan walaupun belum terucap oleh lidah Nabi, masih tersembunyi di hati, Allah Ta'ala telah kabulkan. Bagaimana jika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kemuliaan Rasul SAW. Jadi yang pertama ada ikatan cinta kepada Rasul SAW. Yang kedua, kamalu tasyawwuki ila ru'yati wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan di dalam kerinduan ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu, pengen lihat. Sebelum meninggal, ya Rabb, berikan izin nikmat mata ini memandang kekasihmu di dalam mimpi. Walaupun hanya sendal Nabi, walaupun hanya tangan Nabi, walaupun hanya punggungnya Nabi, walaupun hanya rambut Nabi. Karena setiap orang yang melihat Nabi di dalam mimpinya, walaupun hanya rambut Nabi, tangan Nabi, punggung Nabi, sendalnya Nabi, bajunya Nabi, seluruhnya adalah kemuliaan yang Allah berikan. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza fa inna syaitan lam yatamassal bih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardis al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Dalam Sahih al-Bukhari, Nabi mengatakan, siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, kata Rasulullah SAW. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama ahli hadis ketika menafsirkan kata terjaga di sini maknanya kurang lebih ada dua yang inti. Yang pertama, orang yang sudah melihat Nabi, maka menjelang sakratul maut Nabi hadir membimbing talqinnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan, sebelum meninggal malaikat turun. Malaikat turun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kabar gembira, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Engkau adalah orang yang baik, maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu, tempatmu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ahli tasawuf mengatakan malaikat hadir membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Nabi hadir benar-benar hadir dalam keadaan nyata untuk membimbing umatnya atau orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi membimbing kalimat talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua, yaqzatan, yakni mereka akan melihat Nabi di hari kiamat.
Siapa yang memandang wajah Nabi di hari kiamat, dia pasti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan di dalam merindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang menyebabkan kita bisa bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kamalut tibai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesempurnaan di dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah cinta kepada kalian. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah yang lahir tahun 298 Hijriah, beliau mengatakan, "Tariqatuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Kullu turukin masduda illa ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tarekat kami terikat dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Setiap jalan tertutup kecuali jalan yang telah dilangkah dan dijejaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kamalu khidmati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan dan kesungguhan di dalam berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat hal ini jika dilakukan dengan sempurna, maka dipastikan dia sebelum meninggal walaupun hanya sekali akan bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan di dalam kitabnya Ta'wil Al-Muntakhabu Ru'yat, yaitu kitab tentang takwil mimpi yang disusun oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'ut tabi'in, meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami la yadkhulun nar." Siapa orang yang pernah bermimpi melihat aku, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka program ini harus kita lakukan sehingga kita berharap jangan sampai sebelum kita meninggal belum pernah mimpi Nabi. Walaupun hanya sekali, usahakan bersungguh-sungguh sehingga sebelum kita meninggal ini mata diberikan kemuliaan pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sendalnya, walaupun tangannya, walaupun punggungnya. Itu diceritakan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratibil Attas, kitab sarah menjelaskan tentang Ratib Al-Attas. Dikisahkan dalam kitab tersebut, dulu ada tabi'in, tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah tawaf di Ka'bah. Di sampingnya ada seorang pemuda yang tawaf, lidahnya ini basah hanya membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 7 kali tawaf selesai, Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Wahai pemuda, kenapa saya lihat engkau tawaf membaca doa hanya salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata pemuda tersebut, "Saya tahun lalu naik haji dengan ayah saya. Selesai melaksanakan haji kami pulang. Di tengah jalan ayah saya meninggal dunia. Wajah ayah saya berubah menjadi hitam pekat karena banyak dosa yang telah ia lakukan. Maka saya sebagai anak, saya bersedih atas hal yang menimpa ayah saya. Saya menangis di samping jenazah ayah saya. Sampai pada akhirnya saya tertidur. Di dalam tidur saya melihat ada seorang pemuda yang tampan, wajahnya bersinar, datang menghampiri jenazah ayah saya. Kemudian pemuda tersebut mengusap wajah ayah saya di dalam mimpi. Ketika diusap oleh pemuda tersebut, wajah ayah saya yang hitam pekat berubah menjadi putih bersinar. Saya bertanya, "Ya Syekh, man anta?" Wahai tuan, engkau siapa? Kata pemuda yang tampan tersebut yang wajahnya bersinar, ia katakan, "Ana nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya ini adalah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahmu ini banyak melakukan maksiat dan dosa, sehingga ketika wafat wajahnya hitam pekat. Tapi dia punya kelebihan. Setiap hari dia tidak pernah lupa mengucapkan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka aku meminta kepada Allah, ya Rabb, ini hamba pendosa, tapi lidahnya selalu bersalawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepadaku memberikan syafaat kepadanya. Maka aku pun datang, karena berkat salawat dan salam yang ia ucapkan kepadaku, aku datang menyelamatkannya dan memberikan syafaat kepadanya. Ini berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita ini bukan dari kita. Makanya salawat selalu diawali dengan kata Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi bukan kita yang bersalawat, kita wakilkan salawat kita ini kepada Allah. Jadi yang bersalawat kepada Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kenapa? Karena kita ini kalau dikumpulkan salawat kita, yang lidah ini banyak kekurangannya, banyak dosanya, tidak pantas dihadiahkan salawat dan salam ini kepada manusia paling suci di alam jagat raya ini, manusia paling mulia di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat kita diwakilkan kepada Allah, karena Allah yang menciptakan Nabi dan tahu pangkat Nabi, dan tahu kedudukan Nabi, dan tahu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala lah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah yang pertama, salawat Allah yang ciptakan alam jagat raya ini, Allah yang memiliki kita, Allah yang punya surga neraka, Allah yang punya rizki, Allah yang punya kekuatan, Allah. Tapi Allah yang pertama memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan Allah bersalawat kepada Nabi? Bukan sejak Nabi lahir, bukan. Bahkan sebelum Nabi Adam lahir, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa tahu? Dari panggilan yang Allah serukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah panggilnya ayuhan nabi. Allah tidak sebut nama Nabi Muhammad, karena tidak pernah di dalam Al-Quran Allah sebut nama. Kalaupun Allah sebut nama, pasti Allah sebutkan pangkatnya Nabi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah nyatakan tidaklah Muhammad itu bapak seorang di antara kalian. Sebut nama, Allah sebut nama. Tapi tidak sampai di situ. Gelar Allah taruh di belakang. Walakin Rasulullah. Itu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa khataman nabi, dan penutup para nabi. Jadi Allah tidak pernah menyebut nama Nabi, pasti Allah sebut gelarnya Nabi. Kalau nabi-nabi yang lain Allah sebut nama. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, engkau dan istrimu tinggallah di surga. Allah panggil ya Adam. Allah panggil ya Nuh. Allah panggil ya Ibrahim. Allah panggil ya Sulaiman. Allah panggil wahai Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haq. Setiap para nabi Allah panggil namanya. Tapi ketika kekasih hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dalam kitab Nasimur Riyad fi syarhi qadi syifa'il iyad, dalam kitab tersebut dijelaskan arti Toha adalah ya habibi, wahai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi dipanggil sebutkan wahai kekasihku. Nabi-nabi lain disebutkan namanya. Allah sebutkan gelar Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim, Allah, mim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama Nabi disebut, Allah panggil dengan gelar. Bahkan Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Beliau dalam kitabnya An-Nahju
An-Nahjus Sawiyah fil Asma'in Nabawiyah menyebutkan beliau mengumpulkan gelar-gelarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumlah 455 gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak gelar makin menunjukkan kemuliaan seseorang. Maka Nabi Muhammad punya namanya banyak karena beliau pantas, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Futuhatul Makkiyah oleh Ibnu Arabi yang lahir tahun 560 Hijriah meninggal 573 Hijriah. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah menyebutkan bahwa nama Nabi berjumlah 100.000 nama. Nama Nabi Muhammad berjumlah 1.000 nama. Ini menunjukkan begitu besarnya sosok pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sudah bersalawat kepada Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum malaikat-malaikat diciptakan. Karena pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi Nabi? Nabi katakan, kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah dilantik menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan kata Nabi. Hal ini sama di dalam ayat yang Allah memanggil kepada Rasulullah dengan kalimat Nabi. Bukan Rasul, bukan nama, bukan gelar, tapi Allah sebut Nabi. Artinya Allah Ta'ala telah bersalawat dan malaikat telah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, dan itu sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala salawatnya sampai sepanjang zaman. Makanya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah ditanya oleh orang Wahabi, orang Wahabiyah yang anti maulid, itu pernah ditanya, Allah sedang apa saat ini? Pertanyaan ini sengaja untuk mengejek. Tapi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dengan cerdas mengatakan saat ini Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam grammar bahasa Arab ada fi'il mudhari istimrari. Kalau bahasa Inggrisnya perfect continuous tense. Artinya berlangsung terus-menerus, tidak pernah putus. Jadi setiap detiknya Allah Ta'ala selalu memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tanpa salawatnya kita, Nabi sudah punya salawat. Tapi salawat ini untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah memberikan salawat dan salam, itu sudah cukup. Pujian kepada Nabi tidak ada manfaat untuk Nabi, manfaatnya untuk kita. Kita mendapatkan pahala karena memuji Nabi. Kenapa? Karena tanpa kita memuji Nabi, Allah sudah memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang sastrawan mengatakan, ara kulla madhin fin nabi mukassara. Saya melihat setiap pujian kepada Nabi harganya murah. Kalau makhluk yang memuji harganya murah. Kenapa? Wa in balaga musni alaihi wa aktsara. Walaupun yang memuji ini berusaha sekuat tenaga untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harganya murah? In kana Allah asna alaihi. Apabila idza asna Allah fi azizi kitabi alaihi fama miqdaru ma yablughul wara. Karena ketika Allah Ta'ala telah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa arti harganya makhluk? Pujian makhluk artinya apa? Tapi kita sebagai umat Nabi, ekspresi cinta itu wajib diungkapkan dengan lisan. Orang cinta itu pasti lidahnya akan selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad dan selalu memuji Nabi Muhammad. Dan perintah untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nas di dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada takwa di dalam hati. Dan ketahuilah simbol terbesarnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah nyatakan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Disebutkan dalam tafsirnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah meninggal tahun 310 Hijriah. Beliau menyebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan karunia Allah di sini adalah ilmu atau Islam.
Rahmatnya Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, ibu-ibu sekalian, kalau kita berangkat umroh atau haji, kita ziarah ke Madinatul Munawwarah, mampir, hadirkan hati ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibu-ibu kalau lihat, kita menghadap di jendela persis sisi kanan. Kalau kita menghadap, di situ ada tulisan ayat Al-Qur'an. Makana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian di atasnya lagi ada syair yang ditulis, yaitu syairnya Nabiyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, akhlaknya itu telah diagungkan oleh Allah Sang Maha Pengasih yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu syair ditulis oleh Al-Imam Al-Kutub Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai sekarang itu syair itu masih tertulis di jendela di hujrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas syair tersebut ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu biqauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapannya sebagaimana kalian lakukan sesama kalian. Kalau hal itu kalian lakukan, amal ibadah kalian terhapus dan kalian tidak menyadarinya. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Zawzi Al-Qayyim, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Ketika ayat ini turun, dia sedih, menangis. Ditanya oleh keluarganya, kenapa engkau kurus kering? Kenapa engkau sedih? Dia katakan, ayat telah diturunkan oleh Allah mengatakan siapa yang meninggikan suara di atas suara Nabi, maka amal ibadahnya terhapus. Saya pernah dulu tidak sengaja berbicara lebih tinggi nadanya dibanding nada suara Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir, saya punya amal ibadah terhapus. Maka Thabit bin Qais pun berusaha datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam, assalamualaikum. Nabi keluar dari rumahnya, melihat sahabatnya ini menangis. Ya Thabit, lima tabki? Wahai Thabit bin Qais, kenapa engkau menangis? Dia katakan, ya Rasulullah, saya punya amal ibadah sudah terhapus sia-sia. Kenapa? Tadi ada ayat yang disampaikan kepadaku, telah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, mengatakan siapa yang meninggikan suara di atas suara Nabi, maka amal ibadahnya terhapus. Saya pernah mengangkat suara saya lebih tinggi dari engkau ya Rasulullah ketika berbicara, pasti amal saya terhapus. Nabi tersenyum mendengar jawaban dari Thabit bin Qais. Nabi katakan, anta lasta minhum ya Thabit, anta min ahlil jannah. Engkau tidak termasuk di ayat tersebut wahai Thabit, engkau adalah penghuni surga. Kenapa mendapatkan gelar? Dan ini jawaban bukan dari Nabi tapi dari Allah. Karena Nabi kalau berucap itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mendapatkan surga? Karena beliau beradab dan berakhlak dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bagian dalam dari hujrahnya Nabi SAW ada kaligrafi. Sampai sekarang kaligrafinya tertulis, masih ada sejak lama. Bahkan Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah di bab ziarah kubur Nabi, itu menyebutkan ada seorang Arabiyun datang di makam Nabi SAW. Kemudian memberikan salam kepada Rasulullah, membaca ayat, "Lau idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahu Rasul, lawajadullaha tawwabar rahima." Seandainya orang-orang pendosa mereka datang kepadamu, di sini kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka istighfar kepada Allah dan Nabi beristighfar kepada Allah untuk kalian. Pasti kalian dapati Allah akan mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian. Sekarang ya Rasulullah, saya sudah ada di depanmu. Tolong ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku.
dan berikan istighfar kepadaku. Maka dia setelah itu membaca syair. Syair itu disusun oleh Imam Al-Bur'i, seorang sastrawan yang ada di Yaman. Dia katakan, ya khaira man dufina bil qa'i wal akamu fataba min tibihinnal qa'u a'zamuhu nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karam. Wahai lokasi yang dimana di dalamnya terdapat manusia terbaik, sungguh lokasi ini menjadi terbaik karena ada engkau di dalamnya. Jiwaku sebagai tebusan atas tempat yang engkau tinggal. Di dalamnya ada kemuliaan, ada kedermawanan, ada keagungan. Itu syair dibacakan oleh Arabiyun tersebut. Dia pergi. Kemudian penjaga kuburan namanya Atabi tertidur. Ketika Atabi tertidur, dia bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, ya Atabi alhik a'rabiyya wa basyirhu bi anna Allah qad ghafara lah. Wahai Atabi, kau kejar orang tadi, kasih kabar gembira kepadanya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Karena sebab apa? Bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Tabaqatul Hawas, itu ada seorang datang di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, Allahumma anta rabbi wa hadhan nabiyyuk wa ana abduk wa syaitanu aduwuk wa in taghfirli yafrah nabiyyuk wa yahzan aduwuk wa yanju abduk wa in lam taghfirli yahzan nabiyyuk wa yafrah aduwuk wa yahlik abduk wa anta akram bi an tufriha aduwak wa tuhzina nabiyyak wa tuhlika abdak. Dia berdoa, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, ini adalah nabimu, saya adalah hambamu, setan adalah musuhmu. Jika engkau tidak mengampuni dosaku, maka nabimu sedih, musuhmu setan bahagia, hambamu binasa. Tapi jika kau ampuni dosaku, maka nabimu bahagia, musuhmu sedih, dan hambamu selamat. Maka engkau maha mulia, tidak mungkin engkau membuat sedih nabimu dan membuat bahagia musuhmu dan membinasakan hambamu. Itu dibacakan di hadapan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, penjaga kubur tertidur bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ya fulan alhik a'rabiyah wa basyirhu bi anna Allah qad ghafara lahu bi husni mas'alatihi. Wahai fulan, kejar orang tadi yang baca doa tadi, kasih kabar kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya karena doanya bagus dan indah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tidak pernah terputus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad punya hari kelahiran. Inilah hari yang wajib kita berbahagia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahru rahmatihi alaina al-umum. Syahrul atayal jazila wal minan wal ulum. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bahagia kami ini abadi terus-menerus. Selamat datang wahai bulan yang penuh rahmat dan kemuliaan. Bulan yang dimana Allah berikan anugerah, Allah berikan karunia, Allah berikan seluruh ilmu, yaitu bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sastrawan Mesir mengatakan, wulidal huda fal kainatud diya'u wa famu zamani tabassumu was-sana'u wal mala'ul malaikatu haulahu lid-dini wad dunya bihi busra'u. Telah dilahirkan sang petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman dan waktu ini berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh malaikat menyambut kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia dunia ini dan agama ini atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Said Amin Qutbi dalam syairnya, kullu layali bid fid dunya laha nasabun ilaiki. Seluruh malam-malam kemuliaan seluruhnya bersambung dengan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anti miftahis sana, engkaulah pembuka dari seluruh hari kemuliaan. Fal qadru wal mi'raju wal a'yadu min hasanatikal lati baharna ayuna. Malam Lailatul Qadar, malam Mi'raj, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, seluruhnya ada karena kebaikan dari hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ini luar biasa.
Kita ekspresi kecintaan kepada Nabi dengan kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzaka yaumun wulidtu fi. Karena di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang ada sebagian kaum muslimin yang tidak senang dengan acara seperti ini. Yang suka menyesatkan sana sini. Itu diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Pernah ada dua orang ini yang sudah punya kebiasaan suka menyesatkan umat Islam. Dua ini habis sholat ngobrol. Dia bilang, umat Islam di zaman kita ini seluruhnya sudah sesat. Seluruhnya, iya, seluruh dunia sudah sesat. Kalau tempat tinggal kita, kecuali tempat tinggal kita yang belum sesat, yang lain sudah sesat. Oh begitu, iya. Kemudian dia katakan, temannya yang satu ini bilang, kalau dalam masjid ini gimana? Oh dalam masjid ini juga sesat semua. Hanya tinggal kita berdua saja yang tidak sesat. Imam juga sesat. Terus temannya satu menjawab, kalau di semua ini sesat, berarti yang tidak sesat kita berdua saja. Iya, kita berdua saja tidak sesat. Tapi saya lihat kayaknya engkau ini juga ada bid'ah juga. Engkau juga sesat. Jadi tinggal dia sendiri yang seluruh dunia ini umat Islam sesat. Ini pemahaman orang-orang yang menyimpang, menyesatkan sana sini. Padahal Nabi diutus membawa umatnya itu seluruhnya ke dalam surga. Orang yang paling banyak masuk surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku ummati 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Nanti akan terpecah belah umatku 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu yang masuk surga. Qalu manhum? Qala ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang satu itu masuk surga? Itu ahli sunnah wal jamaah. Ini hadis ada lawannya. Ada hadis yang terbalik. Dan Imam Ghazali, Imam Syaukani mengatakan hadis ini lebih sahih daripada hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 291 Hijriah. Apa hadisnya? Taftariku ummati bid'i wa sab'ina firqatan. Akan terpecah belah umatku 70 lebih. Kulluhum fil jannah, semua mereka masuk surga. Illa wahida, kecuali satu yang tidak masuk surga. Qalu manhum ya Rasulullah? Qala az-zanadik. Kata Nabi, yang tidak masuk surga adalah zanadik, yaitu orang-orang zindik. Apa itu orang zindik? Dalam kitab Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur, kitab kamus sastra Arab terlengkap, namanya Lisanul Arab. Zindik itu artinya adalah yufsidul aqaid fid dakhil. Sekelompok orang atau seseorang yang merusak ajaran Islam dari dalam, yang tadinya sudah bagus dirubah jadi konflik orang berkelahi gara-gara satu golongan itu. Itu namanya zindik. Dan hadis ini lebih sahih daripada hadis tersebut. Semua masuk surga kecuali satu golongan yang tidak masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulama Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti, seorang ulama besar yang ada di Suriah, Damaskus, asy-syahid, yang wafat syahid lagi ngajar tafsir Al-Quran, dibom sama ISIS. Beliau mengatakan hadis yang mengatakan 73 golongan semua neraka kecuali satu, ini artinya 73 golongan ini selain umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi lain. Nabi lain itu diutus untuk kaumnya, tapi Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kami mengutus engkau terkecuali untuk seluruh manusia. Beliau mengatakan 72 ini adalah umat Nabi yang lainnya. Jadi umat ada dua, ada umat dakwah, ada umat istijabah. Ada umat dakwah, selama dia belum Islam seluruhnya itu umat dakwah, mereka dikatakan umat. Umat istijabah adalah orang yang masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi sebutkan 72 ini adalah agama selain agama Islam. Karena di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan Yahudi dan Nasara adalah umat. Nabi katakan apa? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummat yahudiin wala nasraniin. Tidaklah seorang pun dari umat ini, kata Nabi, umat. Siapa? Yahudi dan Nasara. Nabi sebutkan Yahudi dan Nasara adalah umat Nabi Muhammad. Jadi hadis tadi itu menjelaskan agama-agama selain daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada kita sebagai hadiah dari Allah. Kalau hadiah untuk orang yang dicintai,
Kalau yang dicintai pasti diberikan anugerah yang besar oleh Allah Ta'ala dan dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti asadi wa ruhi wa gidaiha wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti asadi wa ruhi wa gidaiha wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif qulubana waslih zata bainina wa alif fi ta'ati rasuli baina qulubina. Allahumma jammil ahwalana wa saddid aqwalana wa aslih a'malana wa tahhir qulubana wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana washfi mardana wa qim fadlika duyunana waslih bi karamika syu'unana waj'al rahmatik wa ridha munqalabana wa masirana wa rujuana ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama bacakan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita di malam hari ini diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alaika wa daraji ya Rasulullah salamun alaika ya Rabi'a syadi wa daraji ya Rabi'a syadi wa daraji kullu Allah salamun alaika ya Rabi'a syadi wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruhi ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syadi wa daraji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syadi wa daraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji wajhukal maimun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji ya Rasul fajazakallahu khaira jazaa ya muniral kauni bil balaji ya Rasul
Ahlul Baitil Mustafa turihum amanul ardi faddakiri ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyabdi waddar syubbihu bil anzumi zuhri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasul Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam alafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.